Oke, terima kasih Ibu Vina. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali nih untuk kehadirannya. Dan pastinya di sini hari ini kita kedatangan tamu yang spesial seperti yang tadi Ibu Vina sudah sampaikan. Saya di sini mau mengundang juga Bapak Teguh Santoso ya selaku IT Manager dari Plaza Toyota yang akan berdiskusi ataupun ngobrol-ngobrol ya bersama dengan kita semua. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada nanti pertanyaan juga boleh nih nanti disampaikan di kolom Q&A juga gitu ya. Kita diskusi santai aja ya Pak ya. Nah, mungkin saya mau sampaikan juga nih, Pak Teguh Santoso ini kan IT Manager dari Plaza Toyota, di mana Plaza Toyota ataupun Plaza Auto Prima itu merupakan perusahaan industri otomotif ya. Pasti siapa sih yang nggak tahu nih ya dengan Plaza Toyota. Mungkin dari Bapak Ibu semua juga sudah menggunakan brand tersebut gitu ya, yang sudah juga bergerak hampir 20 tahun di Indonesia dan sudah memiliki 8 cabang dengan sebaran wilayah meliputi DKI Jakarta, lalu ada di Tangerang, Bogor, dan juga Bandung. Ya, pastinya dengan visinya ini menjadi dealer otomotif terbaik ya dengan proses pelayanan kelas dunia kepada para pelanggannya. Oke, halo Pak Teguh, selamat siang Pak. Pagi menjelang siang. Oke, mungkin belum di-unmute. Ya, selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat? Baik, amin. Baik ya Pak ya, meskipun Ya, mungkin sekarang lagi work from home juga Pak. enggak sih, actually ada di office. Oh, sudah masuk ke office juga ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin mau tanya dulu nih Pak. Pak Teguh ini sudah bekerja berapa lama sih Pak di bagian IT di Plaza Toyota sendiri? Kalau untuk di Plaza Toyota sudah sekitar 10 tahun ya. Oh, oke. 10 tahun di Plaza Toyota. Oke, sudah 1 dekade ya. Oke, mungkin Bapak Ibu, saya juga mau menyapa nih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Kebanyakan dari industri mana? Apakah ada yang sama nih di bagian otomotif gitu ya, manufacturer, atau mungkin di banking ataupun di e-commerce lainnya gitu juga boleh dituliskan di kolom chat box ya Bapak Ibu. Oke, tadi sudah 10 tahun ya Pak ya, sangat loyal sekali gitu ya. Nah di Plaza Toyota sendiri Pak, kalau di bagian IT-nya, ada berapa banyak sih Pak timnya? Dan bagaimana Anda bekerja sehari-hari, khususnya di masa pandemi ini gitu? Apakah memang tadi juga sudah WFO semua, atau masih shifting, seperti apa Pak? Oh, oke. Jumlah tim saya total ada 10 personil. Dari 10 personil ini saya bagi menjadi 2 tim, ada tim support dan tim developer gitu. Nah, selama masa pandemi ini untuk tim developer karena lebih aktivitasnya bisa dilakukan di rumah, maka mereka fully WFH. Tapi kalau untuk tim support saya buat piket karena kebetulan kita masih on premise, jadi kita masih memanage server sendiri, manage data center sendiri, jadi harus ada yang piket supaya jangan sampai terjadi masalah dan masalah itu lama. Seperti itu sih. Oke, jadi memang masih ada juga yang standby di data center ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, mungkin menurut Pak Teguh nih Pak, situasi saat ini gitu ya, security-nya itu seperti apa sih Pak di industri maupun bisnis perusahaan yang Pak Teguh juga sendiri sedang bekerja di sana gitu. Karena masa pandemik ini kan semua orang juga mostly sudah bekerja dari rumah. Nah, bagaimana Pak terkait dengan sisi security-nya saat ini? Oke. Kita sebagai perusahaan yang bergerak di bidang dealership ya, dealer otomotif, tentunya kita memiliki banyak data yang sangat penting, baik itu data customer, data transaksi, histori kendaraan, warranty dan lain sebagainya. Juga termasuk financial data yang untuk internal kita. Nah, menurut pendapat saya, data ini sangat penting dan wajib untuk dilindungi dari berbagai serangan, sehingga kerusakan data itu minim kerusakan data. Seperti itu. Nah, terlebih di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini kan yang mewajibkan semua karyawan harus work from home gitu kan, Betul Pak. sehingga banyak sekali akses sistem yang kita buka supaya bisa akses dari rumah. Nah, ini tentunya sebenarnya sangat riskan. Makanya perlu adanya penjagaan yang ketat sehingga
tidak ada serangan. Seperti itu sih pandangan saya ya. Oke, apalagi sekarang PPKM juga diperpanjang ya Pak ya hingga 9 Agustus nih. Oke, Iya, mungkin saya betul juga banget. mau kembali menyapa juga nih Bapak Ibu, apakah semua saat ini lagi WFH atau memang lagi WFO juga seperti Pak Teguh ya? Oke, melanjut Pak, mungkin bisa disampaikan juga nih Pak, mungkin bisa di-share ke Bapak Ibu semuanya, apa sih Pak pain points yang pernah dialami mungkin di masa lampau gitu ya, mungkin bisa di-share atau pernah ada kendala mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini gitu ya. Jadi tantangan terbesar apa sih yang pernah dialami oleh Pak Teguh dan tim? Wah, kalau bicara hal ini mungkin nggak ada habisnya juga ya. Ya. Kalau kita runut ke belakang dari zaman dulu masih komputer masih pakai Windows XP dan lain sebagainya, virus sudah banyak juga gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa poin penting yang serangan yang menurut saya cukup bisa kita share di sini ya, bisa kita sampaikan, yaitu serangan yang lumayan besar seperti misalnya dulu pernah ada itu serangan virus WannaCry yang merusak banyak PC gitu, sehingga banyak PC Injur itu harus ya Pak ya? Ya. iya, sehingga banyak PC yang harus diinstal ulang. Selain itu mungkin juga ada serangan lain seperti misalnya DDoS attacker ya, sehingga bandwidth kita seolah full penuh sehingga jaringan kita menjadi melambat gitu. Tapi ada satu lagi yang terpenting, yang terbaru, mungkin belum begitu lama ini saya mengalami serangan ransomware gitu, yaitu dari golongan crisis ransomware ya, yang ini yang mungkin rada cukup berat, yaitu dia berhasil menginfeksi beberapa server yang untungnya sih bukan server utama yang mengalami kerusakan, tapi ya cukup mengganggu lah ya ransomware ini. Seperti itu sih. Oke, ini terjadinya kapan Pak yang ransomware ini? Kurang lebih Agustus 2020 ya, saat WFH itu. Masih Oke, WFH. Agustus saat pandemi ya Pak ya? Ya, betul. Oke, dan memang untungnya juga memang tidak terserang di server utama tadi ya Pak ya? Ya, Tapi betul. memang ternyata si ransomware ini juga sangat-sangat masuk aja gitu ya, apalagi di kala pandemi mungkin jadi banyak celah-celah yang terbuka seperti itu ya Pak ya. Nah Iya, mungkin betul. apa sih Pak pendapat Bapak gitu ya tentang ransomware sebelum diserang oleh ransomware itu sendiri gitu, atau memang sebelumnya sudah aware gitu Pak? Dulu ya, sebelum saya kena serangan ransomware itu ya, sebenarnya sih saya cukup cukup ya boleh dikatakan menganggap remeh ransomware ya. Oke. Karena bagi saya, menurut pendapat saya, ya ransomware ataupun hacker-hacker yang menciptakan ransomware ini akan membidik industri-industri vital seperti perbankan, usaha saham, instansi pemerintah dan sebagainya. Saya tidak pernah berpikiran bahwa industri seperti saya ini, tempat saya bekerja ini akan dapat serangan. Sebenarnya saya nggak pernah berpikir sama sekali gitu. Ya, tapi ternyata ya mereka cukup membabi buta sih dalam menyerang. Nggak apa aja, nggak melihat latar belakang, serang gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Oke, jadi semua industri diserang gitu ya. Bahkan tadi Ya, Pak Teguh juga betul. sudah sampaikan tidak terpikir akan terserang gitu ya, karena mungkin biasanya yang vital ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga tadi saya melihat di kolom chat box ada dari industri retail, hospitality, BFSI, logistik gitu ya, masih banyak lagi. Bahkan di sini infonya dari Pak Binarto katanya pernah merasakan Pak, bahkan sampai mau nangis katanya Pak. Gitu. Jadi ternyata ransomware ini Iya. menyerang segala arah, jadi setiap ada celah dia masuk aja gitu ya untuk mencari keuntungan. Iya, Oke. betul. Nah, apa sih Pak yang Bapak lakukan gitu ya ketika Bapak menemukan ransomware tersebut gitu? Bagaimana tanggapan tim ataupun manajemen saat itu, Pak? Oh, oke. Jadi saat mulai kenal ransomware, sebenarnya saya juga sebelumnya tidak terlalu menyadari. Cuman akhirnya saya kaget juga setelah saya terima email. Gitu ya. Setelah terima email dari si penyerang yang meminta tebusan jika data ingin kembali dan lain sebagainya. Gitu. Saya, ternyata kita diserang ya. Saya, ternyata kayak kita diserang juga gitu kan. Itu jadi saya kaget juga sih, sebenarnya kaget gitu. Saat itu yang saya pikirkan cuman hanya berpikir bagaimana supaya server saya ini segera normal kembali, dapat running kembali. Itu aja sih yang dalam pemikiran saya. Jadi saya
kaget dan saya hanya memikirkan bagaimana supaya dapat segera up kembali sistem kita Jadi dan lain sebagainya. ya, jadi sadarnya memang setelah ada email yang masuk minta bayaran itu tadi ya Pak ya? Iya, betul banget. Betul, Kalau Pak. boleh tahu berapa besar tuh Pak bayaran yang diminta Pak? Saya tepatnya sih agak lupa, cuman sekitar ya ratusan juta lah ya, ratusan juta gitu. Mereka sih memberi ini ya dalam dolar, cuman kalau dikonversikan ke rupiah sih rasanya nilainya ratusan juta lah seperti itu. Ratusan juta rupiah ya, pasti kaget banget, shock nih ya. Udah gitu kan pasti mungkin untungnya tadi tidak server utama gitu ya, bukan server utama, tapi memang tadi Pak Teguh langsung berpikir bagaimana mendapatkan solusi yang tercepat lah ya Pak untuk bisa up lagi servernya gitu tadi ya. Nah, mungkin solusi penanganan apa sih Pak yang Bapak terpikir saat itu gitu? Karena kan ini menyangkut kepentingan perusahaan supaya tetap berjalan dengan baik gitu. Apalagi IT infrastruktur perusahaan itu sudah seperti jantung dari perusahaan ya Pak ya. Apa sih Pak yang terpikir penanganannya saat itu? Nah, saat ya kita sempat terkaget-kaget dulu sebentar ya kan. Terus teman saya ngobrol dengan tim juga ya kan. Ini gimana supaya seperti yang tadi saya bilang server dapat up. Nah, kebetulan banget saat itu memang di tempat saya ini sedang ada proyek peralihan dari tradisional storage ke HCI Sangfor. Nah, saya juga sempat bercerita, ngobrol dengan tim PSI HCI Sangfor ya, dan ternyata dari Sangfor ini juga menyediakan perangkat-perangkat security dan juga ada tim security khusus yang membantu penanganan kalau kita dapat serangan seperti ini. Nah, hasil ngobrol itu ya dari tim Sangfor membantu saya mencari simpelnya dia mencari sumber serangan ini dari mana, masuknya dari mana sih, dari port mana sehingga si hacker ataupun si ransomware ini bisa masuk ke server saya. Dari timnya akhirnya mendapatkan dari port yang saya juga agak lupa port berapa gitu. Oh, ini sumbernya dari sini. Seperti itu sih dari timnya Sangfor. Oke, jadi memang tadi seperti yang Pak Teguh sampaikan, kebetulan memang sedang beralih ya dari tradisional menjadi hyperconverged, dan kebetulan pada saat terkena serangan tersebut, akhirnya tim Sangfor juga memberikan terkait dengan solusi security-nya ya Pak ya? Iya, betul, memberikan bantuan dan akhirnya ya ada produk security yang kita gunakan. Oke, bahkan bisa terdeteksi ya Pak celahnya dari mana itu ransomware masuknya. Betul sekali. Oke, nah terkait dengan tebusan yang tadi nih Pak, balik lagi ya Pak ya, yang diminta oleh si hacker itu bagaimana tuh Pak jadinya Pak? Apakah dari Toyota Plaza dan manajemen jadinya membayar tebusan tersebut atau seperti apa Pak? Nah ini penting juga ya, jadi kalau ada yang minta request tebusan seperti itu, kita harus selalu ingat ya. Dari kita sendiri tentunya tidak akan membayarkan itu, karena yang perlu kita ingat ya, apakah ada jaminan kalau kita bayar data akan kembali, ya kan? Ya pasti tidak ada jaminan, dan yang mereka minta jumlahnya juga ya cukup besar dan tidak masuk akal, tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi sebenarnya seperti juga, gitu. Jadi ya kita tolak aja, kita abaikan saja email itu ya kan, dan tetapi kita memikirkan langkah pencegahannya saja untuk ke depan supaya hal ini jangan terulang gitu. Istilahnya saya boleh mengatakan daripada untuk biaya itu untuk membayar tebusan, mendingan kita untuk investasi untuk pencegahan, jangan sampai terulang lagi kembali. Seperti itu sih. Wow, I think that's a smart choice ya Pak ya. Daripada membayar tebusan yang mungkin bisa tiba-tiba itu terjadi lagi ya Pak ya. Mendingan langsung cari solusi ataupun produk yang tepat lah untuk bisa mengatasi serangan-serangan tersebut ya Pak ya. Mungkin tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa dari sisi security Sangfor bisa menelaah secara detail, bahkan terdeteksi langsung celahnya dari mana masuknya ya Pak ya. Ya, betul. Lalu langkah apa sih Pak yang telah Bapak ambil juga untuk mencegah nih kalau misalnya nanti terjadi reinfeksi kembali ataupun nanti ya ada kejadian-kejadian seperti itu lagi? Apa sih Pak langkah yang Bapak ambil? Nah,
kita akhirnya memasang perangkat security. Ya. Kita memasang NGAF dan endpoint security untuk mencegah supaya si ransomware ataupun serangan-serangan lain ya. Karena ternyata serangan itu kalau kita petakan nggak hanya sebatas ransomware, tapi banyak banget serangan yang terjadi. Jadi kita untuk mencegah itu kita jagain dengan NGAF dan endpoint security. Seperti itu. Oke, jadi dengan next generation application firewall dari Sangfor dan juga endpoint security ya Pak ya. Ini Ya, ada betul. komen nih Pak dari Pak Binarto katanya, belum tentu setelah kita bayar data akan kembali. Setuju dengan Pak Teguh katanya Pak. Iya. Oke. Betul banget tuh Pak. Betul banget. Betul sekali ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah hadir juga hari ini cukup ramai ya. Mungkin apakah pernah mengalami seperti yang Pak Teguh juga alami gitu, boleh di-share juga di kolom chat box ya. Dan pastinya tadi luar biasa sekali ya penanganan langkah yang Pak Teguh dan tim ambil itu sangat tepat ya, sangat cepat juga supaya bisa mengatasi itu semua. Dan mungkin Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktu juga ya. Nah, untuk rekan-rekan yang bekerja di bidang IT ataupun industri yang sama seperti yang Pak Teguh jalankan gitu ya, saran apa sih Pak yang Bapak juga ingin sampaikan nih Pak untuk bisa mencegah setiap serangan cyber? Nah, ini sebenarnya kita di Indonesia sendiri kan sudah punya peribahasa ya. Cuman peribahasa ini sering kita dengar tapi susah untuk dijalankan. Apa itu? Ya. Sebenarnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai kita merasakan kena serangan dahulu baru kita mencari obatnya kan. Tapi sebaiknya dari sekarang sebelum Anda merasakan serangan ya, bentengin dulu itu. Cuman ya memang ini rasanya susah untuk ini ya dijalankan. Seperti itu sih. Itu pendapat saya ya. Oke, jadi memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi Ya, langsung saja membeli proteksinya ya Pak ya, daripada nanti iya. terserang ya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan yang masuk nih Pak ya, saya akan bantu bacakan dulu sebelum kita akhiri ya sesi kita. Nah ini ada dari Bapak Edi Wibowo Pak, untuk data tadi yang sudah terenkrip bagaimana Pak? Apakah bisa langsung diselamatkan Pak? Nah, untuk data yang di-encrypt ya memang data loss ya kan. Cuman satu sisi kita punya backup data yang kuat. Jadi walaupun loss ya it's okay karena kita bisa restore dari data backup kita. Seperti itu sih. Untuk memang sudah punya backup juga ya Pak ya? Ya, betul. Luar biasa. Jadi memang dari setiap tim IT memang harus selalu punya backup solution dan juga tadi untuk pencegahan dari ransomware ya, mungkin tadi bisa menggunakan next generation application firewall dari Sangfor dan juga endpoint secure Sangfor. Nah, ini juga ada satu lagi Pak, pertanyaan ya Pak ya. Ini bagaimana sih Pak solusi yang efektif dan efisien katanya Pak untuk menghadapi serangan cyber ransomware? Jadi software ataupun manajemen sumber daya manusia IT yang dipersiapkan dari perusahaan Bapak katanya Pak. Gimana? Coba diulang. Ya, bagaimana solusi yang efektif dan efisien untuk menghadapi serangan cyber ransomware ditinjau dari struktur IT infrastrukturnya, dari softwarenya, ataupun dari source SDM IT dari perusahaan Bapak. Nah, ini mungkin bisa di re-explain lagi nih Pak. Oke. Jadi yang terpenting ya kalau sebelumnya ini berdasarkan pengalaman saya kayak sebelumnya itu kan kita untuk security ini ya hanya berdasarkan security yang standar-standar saja ya kan. Tapi ternyata standar itu tidak cukup. Makanya yang saya bilang untuk infrastruktur dan lain sebagainya itu harus ditambah perangkat-perangkat security supaya menjamin kita jika ada serangan yang menyerang kita akan mental, sifatnya akan mental gitu kan ya. Itu sangat penting gitu. Nah, untuk di organisasi sendiri, kalau untuk tim IT ya, kita harus memiliki tim yang seperti tadi saya sampaikan, harus memiliki tim support yang kuat, ya kan, yang mengerti mengerti yang harus dilakukan jika terjadi serangan, mengerti bagaimana mengkonfigurasi firewall, mengerti konfigurasi network itu penting banget gitu. Karena kalau tidak ya otomatis istilahnya seperti rumah tidak ada penjaganya, ya orang dengan mudah akan masuk
masuk seperti itu sih. Oke, luar biasa Pak Teguh ya tadi untuk jawabannya. Yang pasti tadi Pak Teguh juga tadi sempat sampaikan jangan lupa untuk lengkapi dengan rangkaian perangkat security yang up to date ya Pak ya, karena mungkin Ya, ransomware betul. ini selalu datang silih berganti dan belum tentu yang software yang kita punya ini bisa mempan gitu ya Pak ya. Iya. Melawannya. Jadi pastinya lengkapi dengan security yang selalu up to date ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin boleh saya tambahkan juga. Boleh, Pak. Kita melengkapi dengan security sudah suatu langkah yang bagus. Tapi kalau security itu tidak up to date, tentunya perangkat security itu sendiri tidak mampu menangkal yang baru ya, baik itu virus yang baru ataupun serangan-serangan yang baru. Makanya yang terpenting juga adalah pastikan security kita itu selalu up to date. Itu. Oke, ya betul Pak. Pastikan security selalu up to date. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, quotes of the day dari Pak Teguh nih ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, ini ternyata masih ada waktu juga Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk, saya coba bacakan ya Pak ya. Boleh. Dari Bapak Agung Reza Satria Pak. Dari pengalaman hack tersebut, apakah ada perubahan besar dari sisi policy-nya Pak? Policy perusahaan mungkin ya maksudnya ya. Policy mungkin kalau policy di sisi network dan penggunaan jaringan dan sebagainya, tentu itu banyak sekali perubahan yang kita lakukan. Kita batasin ABCD, kita batasin itu, jadi supaya jangan terlalu bebas juga, itu kita batasin gitu kan. Tentu pasti perubahan ada gitu. Termasuk juga policy perusahaan juga, bahwa penggunanya juga mungkin mulai kita batasi dan lain sebagainya, itu ada sih, ada. Oke, ada ya Pak ya, memang policy mungkin yang sedikit diubah dan untuk lebih menjaga, memperketat ya Pak ya. Betul. Ini pertanyaan lagi masuk dari Pak Prasetyo Adi Nugroho nih Pak. Aplikasi apa sih Pak untuk memantau dan yang tangguh agar terhindar dari serangan cyber, terutama hacker? Ya tadi dengan kita pasang NGAF tadi, wah itu sudah terpantau sekali. Jadi saya bisa melihat serangan itu dari mana, itu kelihatan sekali. Yang kayak sampai dengan hari ini pun ternyata ya, kalau kita buka itu apa UI-nya NGAF itu kan, NGAF itu terpantau sekali tuh serangan dari, bahkan banyakan tuh entah hanya sekedar IP yang digunakan dari negara lain, tapi itu lokasinya di Indonesia saya kurang tahu. Cuman kelihatan istilahnya gambarannya bahwa kita lagi diserang dari negara mana, itu ketahuan tuh, kawan. Biasa sih kayak saya perhatiin ya, yang sering nyerang itu dari ini Eropa Timur. Saat ini tuh yang banyak banget yang sering menyerang tuh dari negara Eropa Timur, itu banyak melakukan serangan. Seperti itu sih. Ya, jadi bahkan bisa terdetek ya Pak ya, selama ini sudah berapa banyak serangan yang memang masuk, tapi untungnya memang bisa terpental segitu aja ya Pak ya, dengan NGAF ya Pak ya. Serangan masuk, karena kita sudah ada NGAF, jadi otomatis ya serangan itu akan mental lagi. Seperti itu. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu juga, nah ini bisa belajar banyak sekali dari Pak Teguh nih Pak, supaya bisa langsung memproteksi dengan rangkaian security yang tepat ya Pak ya. Oke, mungkin ini masuk pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Pak Yong Ong ya Pak ya. Tadi dikatakan timnya dibagi menjadi 5 developer, 5 support ya Pak ya. Bagaimana dengan tim network, security, dan juga NSOC ya? Security NSOC-nya seperti apa Pak? Ya, begini. Saya tidak mengatakan 5-5 sih sebenarnya. Komposisinya saya nggak sebutkan tadi ya. Saya tidak menyebutnya. Cuman saya bagi menjadi 2, developer dan support. Nah, support sendiri di dalamnya itu terbagi lagi sebenarnya. Ada support hardware yang benar-benar hardware, dan support network dan security. Nah, itu sebenarnya seperti itu sih. Jadi tetap lengkap, komplit, dan detail ya Pak ya job desk-nya. Ya, betul. Oke, mungkin itu saja Pak hari ini Pak perbincangan kita. Mungkin selanjutnya nanti akan banyak pertanyaan yang masuk, nanti mungkin nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa langsung tuliskan aja di kolom Q&A box, nanti mungkin bisa dibantu dijawab ya kalau ada pertanyaan untuk Pak Teguh gitu ya. Dan pastinya nanti setelah ini akan ada sesi menarik lagi, lebih detail lagi, menjelaskan tentang produk
produk Sangfor mungkin yang bisa mengatasi seperti tadi Pak Teguh juga sudah sampaikan gitu ya, ada pre-sales kami dari Sangfor Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh untuk waktunya. Sehat selalu Pak, dan pastinya tetap produktif. Semangat selalu Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih dan salam buat rekan-rekan ETI semua. Oke, thank you. Oke, saya kembalikan ke MC. Silahkan, Bu Vina.